Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukulillahi ala ni'ami ni'matul iman wal islam wa iqtidai sayyidina thumma salatu wa salam ala khatamil wal anam wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Barakah serta seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam curah rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatul ummah dari beliau amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat waktu, mari sama-sama kita awali taklim kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniya wa ala kulli sholihah niyati du'a wal qabul wa li syafa'atir rasul. Al-Fatihah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab sujudis sahwi wa ghairihi, dan sujud tilawah wa syukur, yaitu bab tentang sujud sahwi dan yang lain, yaitu yang dimaksud sujud yang lain itu adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat sholat termasuk zikir setelah sholat. Nah, hari ini kita membahas tentang sujud sahwi dan sujud tilawah serta sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. An Abdullah bin Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bihim ad-duhra, Nabi sholat bersama para sahabat sholat zuhur. Faqama, Nabi kemudian berdiri fir raq'atainil ulayaini, di dalam rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua Nabi berdiri, mestinya kan tasyahud awal. Nabi enggak, langsung Nabi berdiri. Walam yajlis, Nabi tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu, maka sahabat-sahabat kemudian ikut berdiri bersama Nabi. Enggak duduk, ya enggak duduk. Hatta idza qada as-shalah, sampai kemudian Nabi menyelesaikan sholatnya. Wantadharu an-nasu, dan orang-orang menunggu taslimahu, salamnya Nabi. Artinya sampai kemudian sholat zuhur tadi itu, sampai mau salam, orang-orang menunggu salam. Ya, kabar, ternyata Nabi bertakbir wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Artinya Nabi tahiyat akhir tadi itu, ya, di rakaat keempat orang-orang menunggu salam, mestinya setelah baca doa tahiyat akhir kemudian salam. Ternyata Nabi bertakbir, ya, dalam keadaan duduk. Wa sajada sajdataini, dan Nabi melaksanakan sujud 2 kali qabla ayyusallima, sebelum Nabi salam. Artinya setelah baca doa tahiyat kemudian Nabi Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar sujud lagi, baru Allahu Akbar. Baru setelah itu Nabi tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Nah, inilah yang menjadi dalil bahwa adanya sujud sahwi. Apa sujud sahwi itu? Sujud dikarenakan, yang pertama dikarenakan karena lupa.
ya, karena lupa. Karena nanti ada yang bukan karena lupa, ya. Sahwi itu memang artinya lupa, tetapi yang dimaksud di sini adalah meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah abad. Jadi wal matruku minas shalah satu. Ada 3 perkara yang ditinggalkan dalam sholat itu ada 3. Yang pertama fardun, rukun atau fardu. Sholat kalau yang ditinggalkan itu fardu, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, kalau yang ditinggalkan itu fardu atau rukun, apa yang rukun itu dalam sholat? Misalnya baca Fatihah. Ada orang belum baca Fatihah, imam belum baca Fatihah, ya, kemudian langsung baca surat misalnya, maka tidak boleh, tidak sah sholatnya, harus baca Fatihah. Bagaimana kalau misalnya imam ruku, baru kemudian ingat tadi belum baca Fatihah, maka dia balik lagi. Tadinya ruku, belum baca Fatihah, maka dia harus berdiri lagi baca Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kalau lagi sujud misalnya, tadi kayaknya belum baca belum ruku misalnya, ya, lagi sujud, ya, belum ruku, ya dia harus balik lagi, ya, harus balik lagi. Kalau ada imam, ya, yang meninggalkan rukun sholat kemudian makmumnya diem saja, makmumnya ikut, maka makmumnya batal. Makmumnya batal. Asal imamnya tadi itu lupa, ya, bukan karena sengaja. Kalau sengaja ya batal imamnya. Tapi kalau lupa, misalnya ada imam, ya, belum baca Fatihah, langsung baca surat, habis surat rukuk sujud, makmumnya nggak ngingetin, ya, atau makmumnya ngingetin tapi imamnya nggak ngerti, nggak ngeh, ya, makmum subhanallah, nggak ada yang salah misalnya begitu, ya, imam nggak tahu kalau dia salah, diingetin subhanallah, nggak paham, masih terus aja baca surat misalnya sampai rukuk, makmumnya kok ikut, maka makmumnya batal. Tapi kalau tapi imamnya, kalau imamnya nggak tahu, imamnya nggak sampai akhir kok nggak ngerti, imamnya tetap sah. Ya, makmumnya harus mengulang sholatnya, tapi imamnya tetap sah. Asal imamnya tidak sengaja. Tapi kalau sengaja ya nggak boleh, ya. Kalau sengaja ya batal. Begitu pula kalau orang makmum itu, ya, jadi kalau imam misalnya, kalau tadi itu langsung bisa mengikuti, ya, kalau langsung dia kembali, misalnya lagi sujud belum ruku, maka imam harus berdiri lagi untuk, ya, kemudian baru ruku, ya. Taruhlah lagi sujud misalnya, ada biasanya kan kalau sholat subuh ada sujud tilawah misalnya, ya, Allahu Akbar, langsung sujud imamnya ini, ya, sujud tilawah. Saat sujud dia lupa kalau itu belum ruku, langsung kemudian duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni. Baru kemudian ingat, tadi kayaknya belum ruku, tadi kan sujud tilawah. Balik lagi dia balik. Caranya begitu kalau masih dalam 1 rakaat. Tapi kalau sudah di 2 rakaat, ya, kan kalau masih 1 rakaat ngulang lagi dan meneruskan terus, ya, ruku, sujud dan seterusnya. Tapi kalau sudah pindah rakaat, taruhlah misalnya di rakaat kedua baru sadar, tadi kayaknya rakaat pertama belum ruku, yang tadi itu, ya, sementara dia sudah di posisi rakaat kedua, maka dia yang tadi rakaat pertama itu tidak dianggap. Jadi tidak dianggap nol. Ya, yang dimulai adalah dia ketika rakaat pertama tadi. Karena apa? Kalau rukun yang ditinggalkan, maka itu tidak bisa diganti dengan apapun. Harus diulang. Ya, itu kalau rukun. Begitu juga kalau orang yang sholat berjamaah makmumnya, kalau imamnya meninggalkan rukun, maka makmum tersebut tidak boleh ikut kepada imam. Kenapa? Karena kalau meninggalkan rukun itu sholatnya tidak sah. Nah, kalau makmum ikut kepada imam yang sholatnya tidak sah, maka berarti makmumnya juga tidak sah. Ibaratnya imam lagi bawa mobil, kemudian ada penumpangnya, imamnya jadi drivernya, bawa mobil, makmumnya, ya, ikut di belakang, ya,
penumpangnya ikut di belakang, imam nyebur ke jurang, kira-kira makmumnya ikut terjun ke jurang kan? Ikut juga terjerumus ke jurang. Caranya biar makmumnya tidak ikut terjerumus, caranya apa? Niat mufaroqah. Niat mufaroqah itu dalam hati niat saya tidak niat jamaah sama imam, saya mau sholat sendiri. Tadinya ikut sholat ya, rakaat kedua imam kok nggak baca Fatihah misalnya, sudah diingetin masih terus aja, masih lanjut aja imam ya, maka makmumnya wajib mufaroqah. Kalau mufaroqah berarti dia tidak ikut imam. Imamnya nyebur jurang, dia lompat. Dari mobil itu dia lompat, jadi nggak sampai kejebur ke jurang, dia selamat. Itu caranya mufaroqah. Kalau imamnya meninggalkan sebuah rukun, maka tidak bisa diganti dengan apapun. Makmumnya wajib mufaroqah, nggak boleh ngikut, ya. Yang kedua, yang ditinggalkan dalam sholat itu ada yang disebut dengan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah kalau ditinggalkan orang tersebut dianjurkan sujud sahwi. Sunnahnya ya, yaitu kalau ditinggal dia dianjurkan sujud sahwi. Sholatnya tetap sah, ya. Tapi sebaiknya dia nanti ya, karena ini sesuatu yang sunnah ditinggalkan, maka diganti dengan sujud sahwi. Apa sunnah ab'ad itu? Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud sunnah ab'ad itu yang pertama adalah duduk di antara duduk tahiyat awal, ya. Duduk tahiyat awal juga membaca doa tahiyat awal itu, ya. Tasyahud awal itu ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Ya, baik duduknya maupun membacanya. Ada orang yang duduk cuman diem aja, nggak baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Pusing misalnya ditagih utang, cicilan kontrakan waktunya bayar nggak bayar misalnya begitu. Karena pusing diem aja dia, ya. Tahiyat diem aja, nggak baca apa-apa. Sholatnya sah. Karena apa? Karena tahiyat awal itu bukan rukun tapi sunnah. Kalau sunnah duduk maupun membaca tahiyatnya ini, mau dia sengaja atau tidak, sholatnya tetap sah. Ya, dia lupa. Kalau kasusnya ini Nabi ini kan lupa ini. Nabi langsung harusnya duduk tahiyat awal, Nabi nggak tahiyat awal, Nabi langsung berdiri. Kalau langsung berdiri, maka harus makmum itu ikut berdiri. Kalau imamnya berdiri, jangan makmum kemudian duduk tahiyat awal dulu, baru kemudian berdiri. Enggak, makmum itu ngikut aja, karena ini sesuatu yang sunnah, ya, yang sunnah. Kalau yang tadi wajib ditinggal, makmum nggak boleh ikut. Tapi kalau sunnah wajib ikut, ya, wajib ikut. Imamnya nggak tahiyat awal, maka makmumnya juga langsung ikut berdiri saja, nggak usah tahiyat awal. Nanti kemudian ini yang kemudian diganti dengan sujud sahwi. Ketika imam ya tidak melaksanakan tahiyat awal tadi itu, kalau dia imam ini ketika berdiri itu, taruhlah antara duduknya dengan berdirinya lebih dekat ke berdiri, maka sebaiknya langsung. Tapi kalau baru mau begini, diingetin subhanallah, ya, baru mau berdiri diingetin subhanallah, duduk saja. Tapi kalau sudah agak ya, posisinya sudah tengah ya, antara berdiri dan duduk itu lebih dekat berdiri, maka ya terusin aja. Nggak boleh kemudian balik lagi, nggak boleh. Ya, karena sudah dekat kepada berdiri. Kecuali kalau baru mau, ya, diingetin subhanallah, ngerti, imamnya langsung kemudian duduk, nggak apa-apa. Nanti kalau itu pakai sujud sahwi nggak? Ya enggak, kan masih tahiyat dia, nggak meninggalkan sunnah ab'ad. Ya, tapi kalau sudah posisinya sudah mendekati berdirinya, posisi sempurna berdiri, maka sebaiknya langsung. Begitu juga dengan kalau dalam madzhab Imam Syafi'i kunut, ya, kunut subuh itu juga begitu, ya. Kalau misalnya ada orang Allahu Akbar,
ketika sudah sampai Allah liman hamidah harusnya baca kunut, dia lupa nggak kunut. Nah, kalau dia turunnya itu sudah melebihi dari saat rukuk, ya rukuk kan begini, kira-kira tengah-tengahnya kan rukuk, dia sudah lebih berdiri, sudah mau duduk, nah maka sebaiknya tidak balik. Tapi kalau baru Allahu Akbar, baru belum sampai rukuk, dia diingetin, kemudian doa kunut boleh, nggak apa-apa. Nah itu, jadi ukurannya mana yang lebih dekat antara nerusin atau balik, ya. Kalau lebih dekat nerusin ya terusin, kalau lebih dekat balik. Nah itu apa? Nah kemudian ada sunnah yang namanya sunnah hayat. Sunnah hayat, saya lupa tadi. Sunnah abad itu ya di samping tasyahud awal dengan doanya, kemudian kunut dalam madzhab Imam Syafi'i, juga membaca sholawat di tahiyat awal. Tahiyat awal, ketika tasyahud awal itu kan kita membaca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau tidak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, maka orang itu dianjurkan untuk sujud sahwi kalau dia meninggalkan membaca sholawat itu karena sengaja. Ya, kalau karena tidak sengaja, kalau lupa karena lupa. Kalau karena lupa, maka dia nanti dianjurkan sujud sahwi. Tapi kalau dia sengaja nggak baca, maka nggak disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, kalau sengaja. Jadi kalau tahiyat, kemudian kunut, kemudian bacaan tahiyat, mau sengaja atau tidak, itu dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau baca tahiyat, ya sunnah abad yang lain itu baca tahiyat, baca sholawat kepada Nabi di tahiyat awal dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir, itu juga sunnah abad, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kata-kata wa ala ali sayyidina Muhammad itu juga sunnah abad, ya. Tapi kalau dua-duanya ini baca sholawat di tahiyat pertama dan sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat kedua, kalau sengaja ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi, ya. Tapi kalau nggak sengaja, orang itu dianjurkan sujud sahwi. Tapi itu bagi orang yang sholatnya sendirian. Kalau sholatnya berjamaah, ya, misalnya belum sempat baca sholawat kepada Nabi, ya, di rakaat pertama imamnya sudah Allahu Akbar, ya ikut saja Allahu Akbar. Nah nanti saat imam assalamualaikum, nggak perlu kemudian kita sujud sahwi baru assalamualaikum, nggak boleh, ya. Karena kalau makmum itu harus ikut apa yang dilakukan oleh imam. Termasuk sujud sahwi itu meskipun makmumnya itu tidak meninggalkan. Contoh, ada makmum masbuk, ya, ada makmum masbuk, imamnya ketika sholat maghrib misalnya, rakaat kedua harusnya duduk, ya, tahiyat awal, imamnya nggak duduk, langsung berdiri saja. Sementara ada orang yang baru ikut sholatnya itu rakaat ketiga, kan berarti dia nggak meninggalkan apa-apa, kan nggak ada yang ditinggalkan tahiyat awal, ya, karena dia rakaat imam rakaat ketiga, dia baru rakaat pertama, nggak ada yang ditinggalkan. Itu makmum harus ikut sujud sahwi kalau imamnya sujud sahwi. Jadi imam melakukan apapun, ya, ketika sujud sahwi makmumnya harus ikut sujud sahwi, meskipun makmum tadi kan nggak ada yang ditinggalkan karena dia masuk. Nah itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, sunnah abad itu kalau menurut Imam Syafi'i ada 5, yaitu yang pertama kunut, yang kedua duduk tahiyat awal, yang ketiga bacaan tahiyat awal. Nah tiga-tiganya ini mau sengaja atau lupa tetap dianjurkan sujud sahwi. Cuman ada bedanya bacaannya. Sujud sahwi itu kan bacaannya, orang sujud sahwi membaca apa saja boleh, nggak baca saja juga boleh. Yang penting apa? Yang penting sujudnya. Bukan bacaannya, yang penting bukan bacaannya, tapi sujudnya. Sama kita sholat itu, ya, sholat maghrib kita sujud, kok diem saja, sah, ya, karena membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, itu hukumnya sunnah saja. Seandainya nggak kita baca, sah, ya, itu tetap sah. Nah, begitu juga dengan sujud sahwi.
sujud sahwi itu seandainya kita ya tidak baca apa-apa boleh. Tapi lah kalau mau sujud tuh nggak baca apa tuh ngapain? Ya, cuman biar jidatnya hitam doang. Maka sebaiknya baca. Ya, bacaannya boleh. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Baca subhana man la yanamu wa la yasbu juga boleh. Ya, itu bacaan khusus untuk sujud sahwi. Cuman para ulama menyatakan kalau orang tadi itu sengaja bukan lupa, bukan karena lupa, dia sengaja nggak kunut, dia sengaja tidak tahiyat awal, dia sengaja tidak duduk di tahiyat awal. Nah ini kan berarti bukan karena lupa sujudnya, maka membacanya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya, artinya apa? Itu sebagai pertobatan, ya, karena dia meninggalkan, maka dia mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma, ya, Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Aku tadi tidak kunut, aku tadi tidak tahiyat awal, aku tadi tidak duduk di antara ketika tahiyat awal. Maka minta ampun. Bacaannya bukan subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, bukan subhana man la yanamu wa la yasbu, tapi subhanallahi wa bihamdika Allahumma. Tapi kalau seandainya bacanya subhanarabbiyal a'la boleh, ya. Enggak bacanya boleh, enggak bacanya boleh. Karena intinya sujud itu adalah perbuatan, ya, af'al, ya, perbuatannya, bukan bacaannya. Karena apa? Karena sujud itu sesungguhnya adalah ketundukan kita, mematuhi perintah Allah. Ya, ini sebagai sebuah perlawanan kepada iblis yang dulu diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis nggak mau. Akhirnya iblis menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Manusia harus, ya, bermusuhan dengan iblis. Iblis disuruh sujud tidak mau, maka kalau kita sebagai manusia disuruh sujud, kita harus mau. Kita harus mau. Maka dalam sholat itu tidak ada rukun yang dibaca dalam satu rakaatnya, ya, dilakukan dalam satu rakaatnya 2 kali kecuali sujud. Fatihah sekali, rukuk sekali, ya, i'tidal sekali, duduk di antara 2 sujud sekali. Tapi setiap rakaat, tapi sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali. Kenapa? Karena inti daripada orang sholat itu adalah ketika dia sujud. Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, ya. Hamba yang paling dekat kepada Tuhannya itu adalah ketika dia sujud. Nah, itu sebabnya sholat itu sujudnya 2 kali. Nah ini, ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, tadi perkara yang ditinggalkan itu ada yang fardu atau rukun, ada sunnah abad. Sunnah kalau ditinggalkan maka orang itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Dan yang ketiga ada sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu sunnah kalau ditinggalkan tidak perlu ada sujud sahwi. Contohnya apa? Misalnya membaca surat di rakaat pertama dan kedua setiap sholat, ya. Ada orang rakaat pertama, rakaat kedua nggak baca surat, ya, cuman baca Fatihah doang. Habis Fatihah langsung Allahu Akbar rukuk, nggak apa-apa. Itu namanya sunnah hay'ah, ya. Kemudian bacaan rukuk, ya, Allahu Akbar atau baca Allahu Akbarnya, ya. Tidak baca Allahu Akbar saat rukuk, nggak pakai takbir saat rukuk, ya, langsung rukuk saja, nggak pakai Allahu Akbar, boleh, sholatnya sah. Itu namanya sunnah hay'at, ya, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, ya. Sami Allahu liman hamidah, ketika rukuk nggak baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi, ya, cuma diem aja. Itu juga sunnah saja. Seandainya tidak dilakukan, orang sholatnya sah, tapi tidak sempurna sholatnya, ya. Hanya sunnah, tapi itu tetap sholatnya menjadi sah, ya. Nah, jadi sunnah hay'at yaitu sunnah yang dikerjakan, hukumnya sunnah, jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, ya. Baik. Nah, hadis ini menandakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia. Karena apa? Karena tidaklah yang lupa. Semua manusia itu pasti
Pasti lupa. Bahkan Nabi ini pernah lupa tadi, ya. Ketika rakaat kedua beliau tidak tahiyat awal, ya. Ini yang kemudian banyak orang yang mengkritik. Wah, kalau begitu, ya, Nabi Muhammad itu berarti kalau lupa, jangan-jangan ada juga ayat Al-Quran yang lupa tidak disampaikan ke umatnya. Ini sama sekali tidak benar. Nabi Muhammad itu lupa di sini ini, ya, lupanya itu memang dilupakan oleh Allah. Ya, dalam hadisnya Nabi mengatakan la ansa walakin unassa li as-sunnah. Nah, aku tidak lupa, hanya Allah yang melupakanku agar apa? Agar aku bisa membuat sesuatu yang sunnah. Agar orang tahu bagaimana caranya kalau ada orang lupa. Coba kalau Nabi nggak ada kasus begini, Nabi nggak pernah mengalami kalau sholat kemudian tahiyat awal harusnya tahiyat awal langsung berdiri saja, nanti bingung orang. Ketika kita kemudian sholat, menghadapi kasus yang begini ini, terus gimana? Maka Nabi dilupakan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar orang tahu, oh caranya kalau lupa berarti nanti diganti dengan sujud sahwi. Bahkan tidak hanya ini, Nabi itu kadang nanti hadisnya ada, ya. Ketika sholat asar, beliau sholat malah cuma 2 rakaat. Ya, sholat asar cuma 2 rakaat. Nanti hadisnya, ya, kita baca saja, ya. Baik. Wa fi riwayat Muslim, ya, di dalam riwayatnya Imam Muslim yukabbir min kulli sajdatin, Nabi bertakbir setiap kali sujud, wa wajalisun, Nabi dalam keadaan duduk, wa yasjudun nasu ma'ahu, ya. Nabi sujud 2 kali dan orang-orang ikut sujudnya Nabi Muhammad. Nah, ini jadi orang sudah nunggu Nabi salam, ternyata Nabi nggak salam, Nabi sujud 2 kali. Jadi sujud sahwi itu dilakukan 2 kali, ya. Jadi sama persis dengan kita kalau sholat, ya, ketika tahiyat akhir. Jadi posisinya duduknya duduk tawarruk, duduk miring, ya. Awalnya kan tahiyat akhir. Ketika mau Allahu Akbar sujud, ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baca gitu. Kemudian Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar duduknya duduk iftiros, ya, duduk tegak sama dengan duduk di antara 2 sujud itu. Kemudian sujud lagi, ya. Baca subhana man la yanamu wa la yashu lagi. Allahu Akbar duduknya duduk miring tawarruk, ya. Kemudian baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tapi ini dilakukan, ya, kalau sujud sahwi kalau dalam sholat berjamaah, ya, kalau dalam sholat berjamaah maka sebaiknya melihat kondisi. Kenapa? Kalau misalnya ada orang yang nggak ngerti, ya, yang nggak ngerti misalnya sholat itu ada 2 lantai, ada lantai 1, lantai 2. Kemudian ketika imam mau sujud sahwi, ternyata makmum yang ada di lantai 2 nggak tahu kalau imamnya itu sujud sahwi. Allahu Akbar, harusnya assalamualaikum, imamnya Allahu Akbar, makmumnya subhanallah, karena nggak ngerti. Nah, maka harus tahu kondisi, ya, harus tahu kondisi. Jangan sampai kemudian malah menimbulkan kegaduhan, ya. Nah, itu karena apa? Karena tadi sujud sahwi itu hukumnya juga sunnah. Artinya kalau seandainya nggak sujud, ya, imamnya itu nggak sujud misalnya, maka tetap sah, sholatnya tetap sah, ya, karena sujud sahwi itu hanya menambal kekurangan, ya, sholatnya tetap sah, tapi hanya ada sisi celah yang kurang saja, ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Tadi wayasudun nasu ma'ahu maka nama nasyam dan julus, ya, sebagai pengganti dari beliau yang tidak duduk, ya, ketika tahiyat awal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi, ya. Nabi pernah sholat salah satu di antara 2 sholat sore hari, ya. Rakaat ini sholatnya 2 rakaat, tsumma salama, kemudian Nabi salam, ya. Maksudnya Nabi sholat, ya,
para ulama menyatakan ini sholat zuhur atau sholat asar. Tapi yang banyak menyatakan sholat asar. Ya, sholat asar kan harusnya 4 rakaat. Nabi sholatnya cuma 2 rakaat. Ya, tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Ya, jadi cuma 2 rakaat salam. Ya, tsumma qama ila khasyabah fi muqaddamil masjid. Ya, Nabi kemudian berdiri menuju ke kayu di depan masjid. Jadi ada kayu itu. Nabi dari imamat, kemudian berdiri di ada tiang ya, ada tiang kayu. Kemudian Nabi menuju ke situ. Ya, fa wada'a yadahu 'alaiha. Kemudian Nabi memegangi tiang kayu itu. Ya, wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar. Di kaum itu artinya yang jadi makmumnya ada Abu Bakar, ada Umar. Fahaba ayyukallimah, ya, karena haibahnya, wibawa besarnya Nabi membuat Abu Bakar dan Umar ini nggak berani bertanya, ya, nggak berani ngingetin Nabi. Tadi Nabi sholat asar cuma 2 rakaat, kok didimin aja oleh Abu Bakar, oleh Umar. Ini kan ngerti nih Abu Bakar Umar ini, ya, bahwa Nabi ini sholat hanya 2 rakaat. Wa kharaja sar'an nas, bahkan orang-orang sudah banyak yang keluar dari masjid, ya, cepat-cepat keluar dari masjid. Faqalu, ketika mereka keluar itu para sahabat mengatakan usiratis sholat. Usirat, diringkas sholat. Oh, ini sholat ini diringkas. Nah, inilah yang dipikirkan oleh Abu Bakar Umar. Abu Bakar Umar tidak negur Nabi, tidak ngingetin Nabi, tidak mentambih, ya, mengingatkan Nabi itu karena mereka para sahabat ini menduga, oh, sholatnya itu dikorting, didiskon. Sekarang ini sholat asar, jangan-jangan Nabi ini lagi sholat, malaikat Jibril datang. Muhammad, sholat asarnya 2 rakaat aja, kasihan, capek itu orang-orang. Para sahabat mendukanya begitu. Oh, sudah diganti sekarang. Sholat asar jadi 2 rakaat, enggak 4 rakaat. Beruntungnya ini wa fil qaumi rajulun, di dalam kaum itu artinya sahabat yang ikut sholat itu, rajulun ada seseorang yad'uhun nabi dzaliyadin, yang Nabi memanggil dia itu sebagai Dzuliyadain, ya. Sahabat ini namanya Khirbaq dari Bani Sulaim, ya. Khirbaq ini, ya, oleh Nabi dipanggil dengan sebutan lakop, ya, gelar Dzuliyadain. Dzuliyadain itu artinya orang yang punya 2 tangan. Maksudnya punya 2 tangan, ya, semua orang punya 2 tangan, ya. Nabi memanggil sahabat namanya Khirbaq ini dipanggil dengan Dzuliyadain. Kenapa? Karena tangannya panjang. Ya, tangannya itu panjang, bukan panjang tangan, ya. Tangannya panjang, maka Nabi karena dia ini punya tangan yang panjang, beliau kalau menyebut Khirbaq ini dengan kata-kata Dzuliyadain. Untungnya ada Khirbaq ini, ada Dzuliyadain. Faqala, Khirbaq itu kemudian berkata, ya Rasulullah, anasita am kusiratis sholat. Ya Rasul, Anda lupa atau sholatnya dikosor? Ini hebatnya Dzuliyadain ini. Dzuliyadain ini begitu luar biasanya akhlaknya, ya. Ketika Nabi begitu tadi itu sholat 2 rakaat, salam, kemudian Nabi menuju ke tiang kayu, ya, meletakkan tangannya, kemudian orang-orang pada keluar. Ketika itu kemudian dia menyatakan, ya Rasul, ya, ini sopan sekali, ya, sahabat ini. Anasita, apakah Anda lupa? Bukan kemudian Anda lupa, enggak. Apakah dia nanya nih, ya Rasul, apakah Anda lupa amkusiratis sholat, atau memang sholat asar ini jadi sekarang 2 rakaat saja, enggak 4 rakaat? Faqala, Nabi menjawab, lam ansa wa lam tuqsur. Aku enggak lupa. Nabi jawabannya Nabi, aku enggak lupa, wa lam tuqsur, dan sholat juga enggak dikosor. Berarti apa kira-kira? Nabi menduganya sholatnya 4 rakaat. Orang Nabi ditanya, apakah Anda lupa wahai Rasul, oleh Dzuliyadain? Nabi bilang, aku nggak lupa. Kan berarti Nabi itu menduganya sholatnya 4 rakaat, ya. Maka Nabi menegaskan, walam tuksor, sholat asar ini juga nggak dikosor, tetap 4 rakaat. Faqala, ya,
Dzuliyadain kemudian menyatakan, ya Rasul, benar, qad nasita, kalau begitu, kalau anda nggak lupa dan sholat juga nggak dikosor, berarti memang benar-benar anda lupa. Bala, qad nasita, ya Rasul, anda benar-benar lupa kalau begitu. Ya, fasolla, ya, kemudian Nabi sholat rakaataini, 2 rakaat, tsumma sallama, kemudian salam. Artinya apa? Nabi kemudian nerusin sholat. Di dalam riwayat yang lain itu, Nabi ketika diberitahu oleh Dzuliyadain, ya, anda benar-benar lupa kalau begitu. Nabi kemudian nanya kepada sahabat yang lain, ya, apakah benar yang diucapkan oleh Dzuliyadain ini, ya, bahwa aku sholatnya baru 2 rakaat? Sahabat-sahabat yang lain menjawab, iya ya Rasul, anda sholat tadi itu baru 2 rakaat. Setelah itu kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, fasolla, Nabi kemudian sholat rakaataini, 2 rakaat, tsumma sallama, kemudian Nabi salam, tsumma kabbara, kemudian Nabi bertakbir, tsumma sajada mithla sujudi, seperti sujud. Artinya apa? Nabi yang tadi sholat asar 2 rakaat tadi itu kemudian salam, baru diingetin oleh Dzuliyadain, apakah anda lupa atau sholat dikosor? Ya dulu, sholat enggak, aku enggak lupa, sholat enggak dikosor, ya. Anda lupa ya Rasul. Ini kan berarti Nabi posisinya itu berarti kan sudah membelakangi kiblat kan ngomong kepada jamaah. Berarti kan menghadap, taruhlah kalau kita berarti menghadap ke timur kan. Sudah enggak sholat lagi. Nabi ngobrol, nanya, benar enggak apa yang dikatakan oleh Dzuliyadain, aku sholat hanya 2 rakaat. Sahabat mengatakan, iya ya Rasul. Nabi langsung kemudian sholat, Allahu Akbar, takbir, nerusin rakaat ketiga, rakaat keempat. Hadis ini dijadikan dalil bahwa orang meskipun sudah salam, ya kan tadi Nabi sudah salam, assalamualaikum, ya, bahkan ngobrol dengan orang lain, ya, ngobrol dengan orang lain, jika itu dilakukan karena tidak tahu, ya, nggak tahu kalau baru 2 rakaat, ya, baru 2 rakaat, kan Nabi nggak sadar kalau baru 2 rakaat, meskipun sudah ngobrol, meskipun tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tetap sah untuk dilanjutkan. Artinya apa? Nabi melanjutkan rakaat ketiga, rakaat keempat. Enggak kok kemudian kita ulang lagi kalau begitu, mulai dari awal. Enggak. Nabi hanya kurangnya 2 rakaat, dia terusin, ya, nerusin, ya, rakaat ketiga, rakaat keempat. Itu dari hadis ini, ya. Setelah sudah salam, ya, Nabi jadinya 4 rakaat, Nabi kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam, tsumma kabbara, tsumma sajada mithla sujudi. Baru setelah itu sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kalau yang awal tadi, yang beliau tidak tahiyat awal, kan sebelum salam beliau sujud. Tapi kasus yang kedua ini, Nabi salam dulu, ya, nambah tadi yang 2 rakaat belum sholat tadi itu, ya, rakaat ketiga, rakaat keempat belum dilaksanakan, sampai kemudian beliau salam. Setelah salam baru Nabi kemudian sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum salam, boleh dilakukan setelah salam, ya. Jadi dua-duanya boleh, ya. Cuman kalau menurut Imam Syafi'i sebaiknya dilakukannya sebelum salam, ya. Imam Malik berpendapat sujud sahwi itu setelah salam. Jadi pakai hadis yang kedua tadi ini, ya. Jadi setelah itu baru kemudian Nabi sujud sahwi. Wa tsumma rafa'a ra'sahu fa kabbara tsumma wada'a ra'sahu fa kabbara fa sajada mithla sujudi wa aqbala tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, ya. Jadi Nabi melaksanakan sujud. Nah, jadi sekali lagi Nabi tidak ingat tadi itu, bukan Nabi kemudian kalau sholat, jangan-jangan Nabi sholatnya ngelamun, enggak, ya. Jadi Nabi dipastikan Nabi itu sholatnya zikir kepada Allah, ya, ingat kepada Allah, saking konsentrasinya sampai beliau tidak sadar tadi itu sholatnya 2 rakaat. Cuman kalau kita lupa biasanya kan bukan karena ingat Allah, ya. Kita kalau lupa itu biasanya justru karena mikir yang lain, ya. Tadi uang di mana ya? Kadang kan ingat gitu, ya. Kita ini apa saja yang tidak diingat saat sholat itu ingat semua, ya. Harusnya saat di luar sholat kita ingat sholat, ingat uang, ingat sholat, mestinya kan gitu.
Ini enggak kebalik kita itu. Ya. Ingat yang di luar sholat itu ketika dalam sholat, tapi ketika di luar sholat enggak ingat sholat. Nah ini ya. Tapi kalau Nabi enggak. Jadi Nabi itu memang dibuat oleh Allah untuk lupa. Itu Allah yang membuat Nabi lupa. Tujuannya apa? Agar apa tadi? Agar ada cara untuk menjelaskan kepada para sahabat bagaimana kasus kalau kemudian ada kesalahan seperti ini. Ya, jadi ini sampai dua rakaat. Nanti hadis yang lain itu Nabi pernah sholat zuhur, asar atau sholat isya yang 4 rakaat, 5 rakaat. Kasusnya jadi 5 rakaat. Nah itulah nanti yang kemudian ini menjadi sunnah. Cara ketika seseorang lupa ya menambah rakaat atau kurang rakaat. Nah itulah yang kemudian bisa diganti ya dengan sujud sahwi ya. Wali Abi Daud wa qala as-sadaqatul yatin. Dalam riwayat wa fi riwayat Muslim salat al-asr, yaitu salat asar. Wali Abi Daud dalam riwayat Abi Daud wa qala as-sadaqatul yatin. Nabi bertanya, apakah benar yang dikatakan oleh Dzulyatin ini? Ya, fa au maka para sahabat itu memberi isyarat na'am, iya ya Rasul. Wa hiya fi sahihain ya. Lafal as-sadaqah fa au ini adalah fi sahihain di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Lakin bilafzin faqalu ya, mereka menjawab bukan memberi isyarat tetapi mereka menyatakan iya ya Rasul. Na'am ya. Artinya benar yang dikatakan oleh Dzulyatin ya. Nah, jadi hadis ini ya menyatakan bahwa Nabi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat itu agar orang bisa mengetahui bagaimana ya mencari solusi ketika dia lupa. Nah, ini berarti salah satu dari sebab orang dianjurkan sujud sahwi. Kalau yang pertama karena meninggalkan sunnah abad, yaitu tidak tahiyat awal, tidak duduk tahiyat awal. Hadis yang kedua karena kurang rokaatnya. Jadi kalau kurang rokaat maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dia harus mengulang sholat, meneruskan sholatnya. Ya, kekurangan yang 2 rakaat itu ditambal dulu. Nah, baru kemudian sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya bukan menjadi pengganti dari 2 rakaat, enggak. Harus melaksanakan sholat 2 rakaat. Hanya hadis ini yang kasus Dzulyatin ini yang dipedomani oleh Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa orang yang sholat meskipun sudah selesai, sudah ngobrol tadi Nabi nanya-nanya macam-macam kan, maka itu tidak batal sholatnya, masih tetap terus boleh lanjut. Nah, tapi kalau jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik berpandangan bahwa sholatnya itu sudah batal. Ya, kalau ada obrolan, apalagi kan sudah salam, kemudian sudah berpaling dari kiblat, maka batal. Kalau mengulang sholatnya, ya sholat lagi. Karena apa? Jumhur ulama berpandangan bahwa hadis ini sudah dimansukh, sudah dihapus oleh hadis, yaitu hadis kemarin kita bahas sholat itu tidak boleh ada obrolan sesama manusia, kan gitu ya. Yang kemarin hadis Muawiyah bin Al-Hakam ketika lagi sholat kemudian ada orang bersin, dia baca alhamdulillah, Muawiyah bin Al-Hakam baca yarhamukallah. Kan gitu ya. Orang sahabat-sahabat kemudian nempuk paha nyuruh agar dia nggak ngomong begitu. Sampai kemudian Nabi selesai sholat, kemudian bertanya, siapa tadi yang ngomong yarhamukallah tadi itu? Muawiyah bin Al-Hakam, saya ya Rasul. Nabi menyatakan innamas sholatu laisa fiyya min kalamin nas. Ya, sholat itu tidak boleh ada obrolan sesama manusia. Ya, walakinnaha dzikrun ya wa tasbihun wa qiraatul Quran. Sholat itu hanya boleh tasbih, berzikir dan baca Quran, nggak boleh ngobrol sesama manusia. Ini hadis ini kan Nabi tadi sudah salam kemudian ngobrol, berpaling, malah bahkan sahabat-sahabatnya sudah keluar dari masjid. Kemudian mereka ikut Nabi nambahi sholatnya itu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nah, itu kan sudah selesai proses ngobrol dan seterusnya. Nabi menghadap ke tiang kemudian menempelkan tangan beliau di tiang kayu itu. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah ya, menurut Imam Abu Hanifah kalau sholat itu ada ucapan ya, perbuatan itu ada kemaslahatan
terkait dengan sholat maka tidak batal. Ya, tidak batal, boleh dilanjutkan. Bahkan orang yang batal wudhu itu kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya, batal wudhunya misalnya rakaat kedua sholat maghrib, batal wudhunya, kemudian dia kan otomatis kalau batal kan berarti dia keluar dari masjid, wudhu dulu, habis wudhu kemudian baru masuk masjid. Oleh Imam Abu Hanifah orang itu boleh terusin langsung rakaat ketiga. Tadi sudah 2 rakaat, berarti rakaat ketiga. Ya, asal kata Imam Abu Hanifah, asal ketika dia keluar masjid untuk ngambil wudhu itu dia tidak ngomong, ya, dia diem aja, berarti dia sholat, ya, dia tetap dalam kondisi sholat ini, artinya tidak terputus sholatnya, jadi tinggal terusin. Tapi kalau jumhur ulama menyatakan batal, harus ulang dari awal, ya. Sebagaimana kasus ini, ya. Jadi kasusnya Dzulyadain ini adalah ketika sholatnya itu belum ada larangan orang sholat itu ngobrol sesama manusia, ya, dalam kondisi sholat itu. Karena itu maka hadis ini oleh jumhur ulama adalah hadis yang mansukh, hadis yang sudah dihapus, ya. Jadi kalau kemudian kok zaman sekarang, ya, kalau Imam Syafi'i maka sholatnya jadi diulang, ya. Jadi kalau misalnya sholat zuhur, sholat asar cuma 2 rakaat, ya, sampai sudah assalamualaikum malah sudah zikir, udah salaman kanan kiri misalnya, tadi baru 2 rakaat, ya, berarti ngulang lagi sholat asarnya, ya. Jadi 4 rakaat. Jadi tidak meneruskan, karena yang meneruskan itu hanya Imam Abu Hanifah yang berpandangan, ya. Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.